Oke, kali ini saya akan membahas tentang tugas PSI, Electronic Trading in Volatile Financial Markets and its wider impact and political issues, atau secara garis besar tugas Electronic Trading System. Oke, dan selanjutnya perkenalan, saya sendiri Muhammad Keiko Fariza dengan NIM 187251051 dan rekan saya Muhammad Fatur Abading Muhasibi dengan NIM 187251052. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, latar belakangnya perdagangan elektronik atau electronic trading adalah atau telah membawa perubahan besar dalam pasar keuangan global, terutama di pasar wholesale yang melibatkan lembaga keuangan besar. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tapi juga struktural. Melalui penggunaan sistem elektronik, transaksi dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan dengan biaya yang jauh lebih rendah dibanding metode konvensional lainnya. Selain itu, electronical trading juga menghapus batasan geografis sehingga pelaku pasar dari berbagai negara dapat berpartisipasi dalam satu platform yang sama. Lalu selanjutnya ada definisi. Sistem elektronik perdagangan atau e-commerce adalah kegiatan jual beli yang secara daring melalui internet dan dengan perangkat digital seperti komputer atau ponsel. Dalam sistem ini, seluruh proses transaksi mulai dari promosi, pesanan dan pembayaran hingga pengiriman dilakukan secara elektronik tanpa perlu pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. E-commerce tidak hanya mencakup perdagangan barang dan jasa, tetapi juga pertukaran data, informasi, dan dana secara aman dan efisien melalui jaringan digital. Oke, lalu ada jenis-jenis. Yang pertama ada B2C atau business to consumer, yaitu transaksi antara perusahaan dengan konsumen akhir, contohnya toko online seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Lalu ada business to business atau B2B, terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, misalnya pemasok bahan baku yang menjual produknya ke pabrik melalui platform digital. Lalu yang ketiga ada C2C atau consumer to consumer, transaksi antar individu melalui platform perantara seperti OLX atau Facebook Marketplace, di mana pengguna bisa menjual langsung ke pengguna lainnya. Lalu ada consumer to business atau C2B, model di mana individu menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan, misalnya desainer yang menjual jasanya ke perusahaan melalui situs freelancer. Lalu ada business to government atau B2G, perdagangan antara perusahaan dengan lembaga pemerintah, misalnya penyedia teknologi yang menjual sistem digital untuk instansi pemerintah melalui platform perdagangan elektronik. Lalu ada government to citizen atau G2C, layanan elektronik dari pemerintah kepada masyarakat, seperti pembayaran pajak, perpanjangan dokumen, atau layanan publik secara daring. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Abading Muhasibi dengan NIM 187251052. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu pada halaman tingkat adopsi dan variasi pasar. Jadi yang pertama ini ada pasar ekuitas, lebih cepat adopsinya karena produk mereka itu relatif homogen dan liquid terhadap perubahan. Yang kedua adalah pasar fixed income, lebih lambat karena banyak variasi instrumennya. Jadi ekuiditasnya itu lebih rendah dibanding ekuitas. Yang ketiga ada pasar valuta asing, sangat signifikan adopsinya dalam inter-dealer spot. Jadi yang mempengaruhi faktor-faktornya itu ada struktur pasar, regulasi, kemudian pelaku pasar, karakteristik produk homogen atau heterogen. Selanjutnya yaitu dampak pada arsitektur pasar dan kualitas pasar. Arsitektur pasar itu memungkinkan teknologi elektronik memiliki berbagai pilihan dengan desain pasar yang sebelumnya dibatasi oleh fisik. Untuk kualitas pasar, biaya trading mengalami pengurangan biaya secara substansial, contoh dari 1/3 hingga setengah karena efek dari electronic trading ini. Selanjutnya ada implikasi kebijakan. Yang utama dari regulasi, apakah aturan yang sama diterapkan ke bursa exchange dan sistem perdagangan bursa. Kemudian aturan mikrostruktur pasar, market microstructure, seberapa jauh regulasi harus masuk ke detail seperti protokol trading atau transparansi. Yang ketiga, perdagangan lintas batas cross border, akses remote, perbedaan regulasi antar negara. Yang keempat, kebijakan sebaiknya tidak one size fits all, karena tiap pasar itu memiliki berbeda karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi ada pesan dan dampak. Electronic trading ini mengubah struktur pasar keuangan secara mendasar,
serta menyediakan peluang besar dan tantangan dari penerapannya. Yang kedua, desain pasar dan kebijakan regulasi perlu fleksibel, mempertimbangkan karakteristik spesifik dari pasar-pasar yang ada. Yang ketiga, terkait masa depan, teknologi akan terus berkembang dan isu-isu yang diidentifikasi, transparansi, fragmentasi, regulasi akan makin umum sebagai bagian dari arsitektur pasar tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, sistem perdagangan elektronik atau e-commerce ini telah membawa perubahan besar dalam cara manusia bertransaksi di era digital. Melalui jaringan internet dan perangkat elektronik, proses jual beli menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa batasan waktu maupun tempat. Berbagai jenis sistem e-commerce seperti B2C, B2B, C2C, hingga B2G yang memungkinkan interaksi antar pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah berlangsung secara praktis dan transparan. Dengan berkembangnya teknologi, perdagangan elektronik tidak hanya mempermudah kegiatan ekonomi, tapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan publik di berbagai sektor. Ini adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.